Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gama Jogja. Perkenalkan, saya Kang Bagas. Hari ini kita akan belajar tentang simple past dan juga present perfect. Kenapa kita belajar dua materi tersebut? Karena walaupun kelihatannya sama-sama menyatakan hal yang terjadi di masa lalu, tetapi mereka memiliki dua fungsi yang berbeda. Penasaran? Oke, let's go. Pertama kita akan bahas simple past dulu. Untuk apa sih simple past itu? Jadi simple past itu untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu dan berhenti di masa lalu juga. Kalau kita lihat di sini, di garis tengah ini dia menyatakan masa kini atau now-nya kita. Katakanlah Kak Bagas tadi makan siang. Makan siang Kak Bagas sekitar jam 12.00. I eat. Ya. Tapi karena Kak Bagas ngomongnya baru sekarang, berarti kan sudah terjadi dong. Kak Bagas hanya makan selama 10 menit. Berarti dia sudah selesai. Jadi I ate lunch today. Nah, so it is like that. Kalau misalkan dia sudah terjadi di masa lalu dan berhenti di masa lalu juga, tanpa ada hubungan ke masa kini, we use simple past. Nah, jadi bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah subjek ditambah verb 2 atau past simple ditambah objek atau adverbial, bisa adverbial of time, bisa adverbial of place, keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Pertanyaannya, Pak Bagas, misalkan aku mau pakai he, ada s nggak atau ada is nggak kayak kita pakai simple present? Tidak ya, karena semua subjek dia semua terkena verb 2. Contoh, misalkan he wrote a book. Nah, di sini dia sebagai subjek, wrote-nya adalah verb 2 dan a book-nya adalah objek ya, ini artikel. Nah, berarti dia laki-laki ini menulis buku sudah terjadi di masa lalu, bukan sekarang. Nah, misalkan Kak Bagas mau pakai they. Nah, they pulled a string. Oke, they-nya adalah subjek, pulled-nya adalah verb 2, a string sebuah senar, dia adalah objeknya. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai objek, bisa nggak? Bisa. Caranya adalah, contoh misalnya it rain today. Hari ini hujan. It itu adalah subjeknya, rain adalah verb 2, dan today dia adalah adverbial of time, keterangan waktu ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Oke, sudah paham simple past bagaimana? Ini untuk positifnya saja. Bagaimana kalau kita mau buat bentuk negatif? Negatifnya adalah seperti ini. Bentar, Rifki pindah kemana ya? Sini saja. Subjek ditambah did not tambah verb 1 tambah objek atau adverb. Nah, Kak Bagas, kenapa dia dinamakan verb 1? Kenapa kita nggak balik lagi ke verb 2? Kenapa? Karena kita sudah ketemu auxiliary verb bernama did. Contoh kayak tadi kita ambil wrote a book ya. He didn't write a book. Ini subjeknya, ini penanda pastnya,
ini verb 1 dan ini adalah objeknya. Nah, kenapa kita tidak balik lagi ke verb 2? Karena sudah ada auxiliary verb did seperti itu. Kemudian kalau dibuat bentuk tanya seperti apa? Dibuat bentuk tanya adalah did ditambah subjek ditambah verb 1 tambah objek atau add verb ya. Nah, seperti itu. Jadi did he write a book? Apakah dia menulis buku? Seperti itu. Did he write a book? Ya, seperti itu. Apakah dia menulis buku? Oke, sudah. Sekarang boleh kita coba. Kak Bagas akan mencoba kemampuan sahabat Gamjong di sini. Siap kan? Yang pertama, misalkan Kak Bagas mau buat seperti ini. I didn't like meatballs. Nah, kemudian yang belum ada apa? Plusnya ya. Oke, kalau kita buat plusnya sama interrogatifnya. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Yang interrogatifnya dulu ya, karena lebih gampang. Tinggal kita balik saja. Did I like meatballs? Jangan lupa ya sahabat Gamjong, jangan lupa question marknya kalau kita membuat interrogatif. Sekarang positifnya. I like meatballs. Oke, sudah? Jadi ini adalah bentuk simple past, terjadi di masa lalu dan berhenti juga di masa lalu. Sekarang kita pindah ke satu lagi, present perfect. Kenapa dinamakan present perfect? Apa sih yang sempurna sekali dari present perfect ini? Nah, perfect tenses, sahabat Gamjong, digunakan untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi juga ada bawaan ke masa kini. Contoh misalkan, kita ambil contoh if yang tadi ya. Saat ini Happy sedang mengajar sahabat Gamjong. Tapi tadi di waktu yang tidak ditentukan, Happy makan. Tapi waktu itu sudah pasti di masa lalu, tapi tidak disebutkan waktunya kapan. Apakah kondisinya Happy sudah makan? Sudah. Nah, kita ambil lagi di sini. Berarti I have eaten. I have eaten today. Nah, masalahnya kalau misalkan kita bilang today, kita kan tidak bilang spesifik jam berapa ya sahabat Gamjong. Kita hanya bilang saya sudah makan. Seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Rumusnya subjek ditambah have atau has ditambah verb 3 ditambah objek atau add verb ya. Oke, sekarang pertanyaannya guys, kenapa ada have atau has? Nah, inilah kembalinya teman-teman kita yang bergantung kepada auxiliary verb. Subjek itu apa? Auxiliary verb tergantung kepada subjek. Siapa yang punya have? I, you, they, we ya. Nah, sedangkan kalau has dimiliki oleh kata ganti orang ketiga, he, she, dan it. Seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau simple past dia terjadi di masa lalu dan tidak terjadi lagi, it ini dia sudah terjadi di masa lalu,
kondisinya tadi sudah tidak makan lagi tapi sudah makan saja. Seperti itu ya saya tunjuk. Nah, misalkan Kak Bagas mau buat bentuk negatif dan interrogatifnya, bisa. Negatifnya adalah subjek ditambah have, has, not, tambah verb 3, tambah objek, tambah objek atau adverb ya. Nah, kenapa Kak Bagas, kenapa verb 3 enggak balik lagi ke verb 1 atau verb 2? Beda, karena ini perfect ya, menyatakan kesinambungan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Seperti itu. Bentuk tanya sekarang, interrogatif. Have atau has, tambah subjek, tambah verb 3, tambah objek atau adverb. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya kembali lagi, present perfect ini fokus kepada apa yang terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Contoh lagi, kita buat di sini. Oke, kita Bagas pindahin dulu. Contoh misalnya, I had to pass this semester, dan I had to pass so far this semester. Beda tidak penggunaan kalimatnya seperti itu? Saya sudah mengerjakan 2 tes semester ini, bandingkan dengan saya telah mengerjakan 2 tes semester ini sejauh ini. Nah, penggunaan so far menandakan not yet ended, belum selesai. Makanya Kak Bagas menggunakan I have. Nah, I have had. Jadi walaupun memang kedengarannya aneh, tapi this is the correct term. Bedakan dengan ini, Kak Bagas hanya pakai I had. Dia hanya menggunakan verb 2 dari have. Sedangkan ini beda. Ini adalah I have, dan kalau ini adalah verb 3 dari have. Seperti itu. Jadi yang ini sudah selesai. Yang ini belum selesai. Oke. Sudah sahabat gini? Sekarang dilihat dulu selama semenit, memberikan latihan cukup 2 soal saja untuk membedakan mana yang simple past, mana yang present perfect.
Lihat ke pokok tulis saya salah gambarnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, I ate meatballs last night. Dan yang kedua, I have eaten 2 bowls of meatballs today. Dan yang kedua, she's taught English in Jamjot since 2018. She just taught English and geography. Pertanyaannya adalah mana yang menggunakan simple past dan mana yang menggunakan present perfect. Siap? Let's go. Okay, for the question number 1, kita bisa lihat I ate meatballs last night. Ini adalah bentuk verb 2 dari eat ya. Jadi cukup gampang, karena dia menggunakan ate berarti terjadinya hanya di satu waktu, yaitu last night kan, di spesifik di last night saja. Maka ini adalah simple past. Yang kedua, I have eaten 2 bowls of meatballs today. Ada eaten. Nah, ini adalah bentuk ketiga dari eat ya. Jadi ini adalah bentuk ketiga dari eat. Makanya bisa kita ambil dia sebagai present perfect. Dia baru makan 2 mangkok bakso hari ini. Bisa 3 lagi, bisa 4 lagi. Intinya dia lapar ya. Nah, kemudian untuk soal kedua, she taught English in Jamjot since 2018. She just taught English and geography today, misalkan. Nah, agak bingung karena dua-duanya taught juga. Nah, kita lihat di sini. Wah, susah nih. Kalau guys agak bingung. Tunggu dulu. Dia ada sejaknya since 2018. Berarti menandakan sesuatu yang masih berlanjut. Dia mengajar sejak 2018. Berarti ketika dia ngomong belum selesai dong. Betul. Berarti she's taught ini adalah bentuk dari she has taught. Akhirnya kita bisa sebut dia sebagai present perfect. Terjadi di masa lalu dan sampai sekarang masih relevan. Good. Berarti ini dia tidak bawa yang lain, dia hanya bentuk verb 2 dari teach ya. Walaupun dia ada today karena dia sudah selesai, berarti dia sudah selesai. Tidak berlanjut lagi. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah past simple ya, atau simple past. Oke? Sudah selesai? Oke, dari Kak Bagas itu dulu.